Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putramu, Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami, sebab Dialah Tuhan segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Ayub. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudera? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya? Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu? Ketika aku berfirman, sampai di sini, engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa ada orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Tuhan berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Kesesakannya, berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan.
Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa mengasihi. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa mengasihi. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami. Sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia.
Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Demikianlah jeritan atau seruan penuh ketakutan dari para murid Yesus membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan kapal, padahal kapal diterpa oleh badai yang sangat dahsyat. Nada seruan itu terasa menggambarkan rasa ketakutan. Manusia, entah dari zaman dahulu sampai kapanpun, tentu dihinggapi oleh rasa takut manakala malapetaka menimpa dirinya. Tidak terkecuali bagi para murid Yesus perdana maupun murid Yesus sekarang, kita semua, bahkan mungkin bagi generasi-generasi sesudah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, badai, taufan, angin ribut, puting beliung adalah suatu realitas kehidupan yang tidak menyenangkan, namun sebenarnya mengandung makna penting dalam perjalanan hidup rohani kita. Demikianlah pesan Injil yang kita dengar hari ini. Setelah disibukkan seharian penuh dengan berbagai macam pelayanan dan juga tekanan dari berbagai pihak yang tidak menyukainya, Yesus mengajak para muridnya pergi ke seberang Danau Galilea. Marilah bertolak ke seberang. Markus 4 ayat 35. Nah, dalam perjalanan penyeberangan inilah terjadi badai dahsyat yang menerpa perahu mereka sehingga membuat para murid Yesus kalang kabut, ketakutan, tetapi Yesus malah tidur. Suatu hal yang kiranya patut kita renungkan. Kok bisa? Suatu hal yang kiranya sangat mendalam. Meskipun para murid Yesus sejatinya kebanyakan adalah para nelayan yang sudah berpengalaman dalam mengemudikan perahu di tengah-tengah badai semacam itu, namun taufan yang sangat dahsyat menerpanya itu ternyata membuat mereka panik ketakutan. Pertanyaannya, dalam situasi genting demikian, mengapa Yesus malah bisa tidur padahal dia adalah orang gunung yang mungkin naik perahu ya beberapa kali bersama para murid, lebih mahir para muridnya. Kesengajaan Yesus tidur di tengah-tengah badai dahsyat rupanya dapat kita maknai dari dua sisi. Yang pertama, para murid perlu sadar akan kondisi dunia yang telah dicemarkan oleh dosa. Karena itu badai kehidupan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari realitas hidup. Itulah sebabnya Yesus tidak menolak salib. Ia pun mengajarkan kepada kita untuk memikul salib setiap hari dan mengikutinya.
Lukas bab 9 ayat 23. Maka kita harus menghadapi badai itu dengan tenang, seakan-akan itulah kok yang diberikan Yesus sendiri agar kita belajar dari dirinya. Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Yang kedua, badai kehidupan itu dimaksudkan untuk menguji kita apakah kita masih percaya penuh kepada kasih, kepedulian, dan komitmen Yesus. Fakta bahwa cara Yesus menghardik badai dan danau, diam, tenanglah, mirip hardikannya pada iblis. Markus bab 1 ayat 25 menunjukkan bahwa memang tidak jarang badai kehidupan itu ditunggangi kuasa kegelapan untuk membuat hidup ini semakin terpuruk. Sehingga tidak mengherankanlah bahwa para muridnya pun mulai bimbang, ragu-ragu, dan cenderung menyalahkan Yesus. Mereka tidak berteriak, "Tuhan, tolonglah kami." Tetapi, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa?" Bukankah ucapan mereka demikian ini justru menunjukkan bahwa mereka meragukan komitmen dan kuasa Yesus itu? Bukankah mereka mulai menyalahkan Yesus? Nah, hal yang sama bisa terjadi menimpa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan para murid Yesus ke seberang bersama Yesus gurunya sebenarnya menggambarkan perjalanan hidup kita. Sama seperti mereka, kita diajak Yesus pergi bersamanya ke seberang, yakni ke kehidupan yang kekal. Maka hari yang gelap melambangkan dunia yang sudah tercemar oleh dosa, dan karena upah dosa ialah maut, Roma bab 6, maka wajah-wajah maut selalu mengelilingi kita. Badai kehidupan adalah salah satunya. Bukan hanya sakit penyakit, penderitaan, kehilangan orang yang dicintai, dan berbagai bencana lainnya, tetapi juga jeritan dosa yang beranak pinak, keretaan rumah tangga, fitnah dan kebencian yang silih berganti datang, bahkan nafsu-nafsu yang terkendali, semuanya itu adalah wujud dari berbagai badai kehidupan yang sewaktu-waktu dapat menimpa hidup kita. Maka ketakutan tentulah bisa melanda kita pula. Tentu merupakan reaksi yang sangat manusiawi jika kita menjadi panik, bingung, atau takut manakala mengalami peristiwa seperti para rasul di danau itu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa di tengah badai kehidupan ini, kasih, kepedulian, dan komitmen Tuhan Yesus tidak berkurang sedikit pun. Ia tetap ada bersama kita. Dalam kepanikan, Yesus menegur para muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus bab 4 ayat 40. Teguran ini tidak ditujukan pada kepanikan dan ketakutan para murid terhadap badai yang mengancam hidup mereka, tetapi justru pada sikap mereka yang mempertanyakan dan meragukan kasih, kepedulian, dan komitmen Tuhan Yesus. Inilah godaan ketika badai kehidupan menerpa kita. Disinilah kelihayan sang penggoda, kekuatan kegelapan atau iblis senantiasa akan menjerat kita. Maka badai kehidupan dapat membuat kita memandang rendah Tuhan dan meragukan kasih, kepedulian, dan komitmennya terhadap kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang mesti kita lakukan bila badai kehidupan itu menimpa hidup kita? Pertama, tentunya kita harus beriman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus berarti kita berani mengikutinya tanpa syarat dan percaya
hanya kepadanya saja. Menghidupi iman demikian bukan iman yang stagnan, apalagi iman asal-asalan, melainkan suatu pergulatan beriman yang berproses semakin dewasa dalam kehidupan. Artinya, meski kita tertimpa malapetaka atau kesulitan yang seserius apapun, kita tetap yakin bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai dan menyelamatkan kita, biarpun nampaknya ia dalam tanda petik tidur. Fakta tak terbantahkan, Tuhan itu tidak pernah tidur. Gusti ora sare. Itulah yang kita imani. Yang kedua, selain hati kita harus tetap tenang, kita harus memiliki iman yang tidak mudah goyah, dan jalan kita tetap tegak lurus pada Yesus yang kita imani itu. Bukankah Yesus telah tegaskan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes bab 8 ayat 12. Demikianlah prinsip yang mesti kita pegang teguh. Sebab kasih, kepedulian, dan komitmen Tuhan Yesus pada kita tidak pernah akan surut, tidak pernah akan luntur, pun pula tidak akan pernah pudar dalam situasi apapun yang kita hadapi. Dia sungguh-sungguh penjamin kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu akan setia membimbing kita sampai ke seberang, yakni tujuan akhir perjalanan kita, yaitu hidup kekal bahagia bersamanya selamanya. Itulah yang dikerjakan Yesus. Persoalannya, sebagai pertanyaan reflektif, memang yakinkah bahwa Tuhan Yesus yang kita imani sungguh-sungguh selalu hadir dan menyertai kita dan tidak pernah abai, apalagi absen? Ia senantiasa present dan benar-benar menghendaki kita semua tanpa kecuali mau selamat. Itulah yang dikerjakan. Sekali lagi, apakah kita sungguh yakin? Semoga kita benar-benar meyakininya, tidak ragu, dan akhirnya benar-benar kita diperkenankan boleh menyeberang bersamanya untuk mengalami hidup kekal bahagia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita.